Simposium 6 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, menempuh pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan spesialis bedah umum dari Universitas Diponegoro Semarang, spesialis urologi di Universitas Erlangga Surabaya, dan program doktoral di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Urologi FK Unbrau, Ketua Clinical Research Unit RSUD Dr. Saiful Anwar, Ketua Genitourinary Research Group FK Unbrau, dan dosen senior di FK Unbrau. Beliau saat ini merupakan Ketua Umum IAUI periode 2020 sampai dengan 2023, dan juga sebagai anggota dari beberapa organisasi seperti Indonesian College of Urology, European Association of Urology, and Asia Pacific Association Pediatric of Urologists. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada moderator kami persilahkan. Terima kasih kepada Dr. Nadia Salsalbilah atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pada sesi yang ke-6 ini akan dari INASPU, salah satu seksi dari IAUI, akan menampilkan dua speaker. Yang pertama adalah Dr. Irfan Wahyudi, spesialis urologi konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, yang akan menyampaikan materinya dengan judul How to Diagnose Undescended Testis. Kemudian yang kedua akan menampilkan pembicara Dr. Prahara Yuri, spesialis urologi konsultan, dengan topik Current Management of UDT dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baiklah, untuk menyingkat waktu, yang pertama kali Dr. Irfan Wahyudi, spesialis urologi konsultan, akan menyampaikan how to diagnose undescended testis. Dr. Irfan Wahyudi lulus dari Fakultas Kedokteran dan spesialis urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, sampai dengan beliau juga menempuh pendidikan doktoral di Universitas Indonesia. Beliau adalah konsultan di pediatrik urologi. Beliau banyak members dari organisasi baik nasional atau internasional. Saya persilakan Dr. Irfan Wahyudi, spesialis urologi konsultan, untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Saya persilakan Dr. Irfan, monggo. Terima kasih Dr. Besut atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Dr. Irfan, tinggal slide Zoom. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ini memberikan pengantar saja. Nanti Dr. Yuri atau Dr. Prahara Yuri akan menjelaskan mengenai tata laksananya, bagaimana kita melakukan diagnosis pada kasus undescended testis. Kita tahu bersama bahwa undescended testis ini adalah suatu kondisi kedua testis itu tidak terletak pada posisi yang normal di dalam skrotum. Kelainan ini adalah kelainan yang tersering dideteksi untuk kelainan genitalia pada saat kelahiran. Pada bayi yang lahir cukup bulan itu berkisar antara 1-5% dari kelahiran anak laki-laki, dan pada bayi yang prematur itu angkanya lebih tinggi, bisa mencapai 45%. Kita juga tahu bersama bahwa perjalanan testis di dalam intrauterin itu berlangsung atau dimulai dari lokasi testis yang terletak di intraabdomen. Perlu waktu yang cukup panjang sampai setelah usia
kehamilan 35 minggu, baru testis itu terletak di dalam skrotum. Jadi sebenarnya testis terletak di dalam skrotum menjelang kelahiran bayi tersebut. Karena itu cukup wajar bahwa pada kasus-kasus prematur itu UDT akan dijumpai dalam kondisi yang lebih sering. Nah, ini kita sedikit refresh bahwa undesensus testis ini terbagi menjadi dua. Yang dapat kita palpasi di dalam pemeriksaan fisik dan yang tidak terpalpasi. Dan dapat dipalpasi angkanya lebih tinggi ya, sekitar 80%. Dan ini meliputi testis yang letaknya ada di inguinal, kita sebut juga dengan true UDT. Ada testis yang ektopik, artinya dia teraba di luar dari jalur turunnya. Dan satu lagi yang juga cukup sering adalah retraktil testis. Nah, yang tidak terpalpasi ini bisa memang letaknya intraabdominal, jadi masih di dalam perut, atau sebenarnya sudah ada di dalam kanalis inguinalis tetapi memang tidak teraba. Demikian juga kalau posisinya ektopik, atau memang testisnya sudah tidak ada, artinya absent of testis. Bisa karena agenesis, dari awal memang tidak terbentuk, ataupun vanishing testis. Awalnya ada, tetapi dalam proses perkembangannya, testis itu mengalami kerusakan ataupun mengalami iskemi, sehingga akhirnya mengecil dan menghilang. Kita lihat di sini bahwa angka yang palpable itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan yang non-palpable. Dan ini menandakan bahwa pemeriksaan fisik memegang peran penting untuk mendiagnosis UDT. Nah, ini secara persentase abdominal itu kurang dari 20%, sementara yang di inguinal itu 25%, kalau yang high scrotal itu 60%. Nah, pemeriksaan fisik ini bisa kita kerjakan pada secara klinis, bedside, jadi kita lakukan di poliklinik ataupun di ruangan, tapi bisa juga kita lakukan lagi sebelum melakukan operasi setelah pasien itu dibius. Jadi mungkin UDT ini adalah salah satu kasus atau kelainan di mana pemeriksaan tradisional kita, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik, itu justru memegang peran yang jauh lebih penting dibandingkan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, termasuk pemeriksaan radiologis. Kita mengacu kepada kriteria diagnosis dari berbagai guideline-guideline yang ada, contohnya saja dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Definisi UDT ini adalah tidak adanya satu atau dua testis pada posisi normal di dalam skrotum. Kemudian EAU dari Eropa itu juga menyebutkan bagaimana pentingnya anamnesis dan pemeriksaan fisik yang menjadi kunci untuk mendiagnosis UDT. Demikian juga kalau kita lihat guideline atau PPK Cryptorchismus dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga tegak apabila testis tidak ditemukan di dalam kantung skrotum. Jadi semuanya mendukung, kemudian mendorong untuk melakukan penegakan diagnosis berdasarkan klinis. Apa saja yang bisa kita tanyakan di anamnesis? Kita bisa mulai dengan riwayat keluarga, baik dari sisi ibu ataupun dari sisi bapak, bagaimana ada tidaknya kelainan serupa, kemudian riwayat penyakit genetik, penyakit hormonal, ataupun konsumsi obat-obatan hormonal dari sisi ibu pada saat dalam kehamilan, kemudian riwayat testis yang terakhir, karena ada juga beberapa kasus yang unik, di mana pada awalnya testis itu ada di dalam skrotum, kemudian dalam perkembangannya mengalami ascending. Riwayat UDT pada anak sebelumnya, jadi biasanya pada kasus-kasus di mana anak atau kakak dari pasien itu mengalami UDT punya risiko yang lebih tinggi juga untuk pasien mengalami UDT. Atau ada riwayat operasi di daerah inguinal sebelumnya. Misalnya saja pasien itu tadinya mengalami hernia, kemudian dilakukan operasi herniotomi atau ligasi tinggi, kemudian setelah itu terlihat bahwa testisnya ternyata berada tidak di dalam skrotum, ini termasuk ke dalam definisi UDT sekunder.
Nah, pemeriksaan terbaik untuk menentukan lokasi testis adalah dalam posisi berbaring dengan kaki bersila. Kemudian yang kedua juga yang membantu adalah posisi badan tegak atau duduk. Jadi ada dua posisi yang kita bisa lakukan. Pemeriksaan dilakukan dengan menggerakkan jari-jari pemeriksa. Kita mulai dari sias ya, spina iliaca anterior superior, menyusuri kanalis lunalis ke arah distal, ke arah kantong skrotum. Jadi kita akan merasakan bahwa testis yang berada di inguinal akan teraba memantul di bawah jari yang kita rabakan, dan testis yang tidak teraba dalam posisi supine akan dapat teraba dalam posisi yang lain, yaitu dalam posisi duduk, ataupun ada juga yang menggunakan dalam posisi jongkok. Pemeriksaan fisik ini juga penting untuk menilai kelainan-kelainan lain di organ genitalia eksterna. Jadi jangan lupa selain memeriksa keberadaan testis, kita juga memantau bagaimana kondisi genitalia eksternanya yang lain, khususnya daerah penis. Ini mungkin sedikit video ya, bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik UDT. Jangan lupa prinsip untuk dan antiseptik untuk kebersihan tangan. Tidak harus pakai sarung tangan, bisa juga dengan tangan yang tidak dipasang sarung tangan. Tapi kalaupun memakai sarung tangan, kita menggunakan yang tipis. Kita mulai dengan perabaan, menekan di daerah sias, kemudian setelah itu baru kita periksa. Dengan seperti ini, kita akan secara mudah mendeteksi, misalnya pada kasus ini, lokasi testisnya berada di mana, apakah ada di skrotum ataupun di luar skrotum. Jadi bisa kita lakukan perabaan dengan jari tangan kita, ataupun teraba memantul pada jari yang tangan yang sebelah kanan. Jangan lupa juga mengecek daerah genitalia eksterna, misalnya saja ada tidaknya hipospadia, adanya korde, balit penis, dan sebagainya. Posisi yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan posisi duduk. Ini juga akan lebih memudahkan karena biasanya pasien juga akan lebih rileks dan menghilangkan refleks kremaster, sehingga perabaan testis itu juga akan lebih mudah dilakukan. Ya, seperti itu. Apakah kita perlu meminta pemeriksaan radiologis atau pemeriksaan menunjang? Ini ada beberapa catatan dari berbagai guideline yang ada. Misalnya saja dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia, pemeriksaan radiologis itu tidak dapat menentukan dengan pasti apakah testis ada atau tidak. Sehingga pemeriksaan USG, pemeriksaan CT scan, ataupun MRI tidak dilakukan secara rutin ya pada kasus-kasus UDT yang tidak dapat dipalpasi. Demikian juga dengan EAU, Eropa, itu hanya melakukan pemeriksaan radiologis pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya saja MRI pada kasus UDT dengan kecurigaan ke arah disorder of sex development. Bahkan pada Ikatan Dokter Ahli Indonesia, teranak Indonesia juga tidak menganjurkan pemeriksaan radiologi, baik USG ataupun pemeriksaan radiologi lainnya. Yang juga perlu kita bedakan adalah bagaimana membedakan UDT dengan testis yang retraktil. Nah, testis retraktil ini berbeda dengan UDT. Testisnya telah turun pada posisi seharusnya di skrotum, namun testisnya bisa naik ke supraskrotal akibat refleks kremaster yang berlebihan. Testis retraktil ini dapat dimanipulasi dengan mudah. Jadi kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan fisik, kita susuri, kemudian kita dorong ke arah skrotum, dia akan dengan mudah turun ke skrotum. Dan perlu dibedakan karena pada testis retraktil ini tidak disarankan untuk tindakan operatif, tapi perlu follow up karena dia biasanya akan secara spontan dengan bertambahnya usia akan menjadi posisinya ke arah yang normal, kecuali pada beberapa kasus mengalami ascending testis. Karena itu kita perlu memantau. Yang juga perlu dicek adalah kasus UDT kaitannya dengan DSD atau Disorders of Sexual Development. Pada kasus-kasus di mana selain UDT kita juga temukan adanya hipospadia,
atau bentuk dari genital yang ambigu, adanya skrotal yang hiperpigmentasi. Nah, ini kita perlu mencurigai ke arah adanya UDT. Nah, kalau memang betul DSD ini dicurigai, itu justru perlu pemeriksaan yang lebih lanjut, seperti pemeriksaan genetik dan juga konsultasi ke bagian endokrinologi anak. Terakhir, diagnosis UDT ini selain ditentukan atau dengan pemeriksaan fisik yang baik, itu juga timing penting ya. Kenapa? Karena timing yang penting itu juga akan menyebabkan tata laksananya tidak terlambat. Nanti mungkin Dokter Prahara akan lebih menjelaskan, tetapi kalau kita mendiagnosis dini itu sebaiknya akan juga tidak akan menyebabkan keterlambatan dalam tata laksananya, karena sebaiknya testis itu berada dalam skrotum pada usia paling lambat 18 bulan ya. Idealnya bahkan kalau bisa di bawah 12 bulan. Dan kalau tidak terlambat, ada risiko selain faktor infertilitas, juga ada kemungkinan peningkatan risiko keganasan pada anak-anak yang sudah pubertas. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.